Hai, Assalamualaikum. Balik lagi ya ke jawaban pembahasan pertanyaan kalian. Yang nomor 4 nih. Jadi nomor 3 sampai nomor 3 kan tadi. Yang nomor 4. Nomor 4 nih belum paham definisi 1.3.7 tentang inverse image dari S dan juga contohnya 1.3 pengaplikasiannya. Contoh 1.3.9. Oke, let's see. Nih teoremanya. Ngomongin kayak gini nih ya. Kalian bisa baca sendiri lah. Aku buat ilustrasinya aja. Ini sudah ada kok di SMP. Udah lulus SMP semua kan. SMA ada ya gitu. Nih, jadi gini. Dia ngomong kalau misalkan kita punya Y. Oke, mungkin X dulu deh. Ini X. Dipetakan ke Y. Ini kan. F dari fungsi dari X ke Y. Gitu ya. Ini F-nya. Nah, sekarang S adalah subset dari Y. Ini S. F inverse S itu didefinisikan sebagai titik himpunan titik di X, himpunan X kecil ya, di X, di mana fx-nya ini dipetakan, fx-nya ini merupakan anggota dari S. Ini ya. Artinya semua titik yang di sini ini dipetakan balik ke sini. Yang mana itu? Ya mungkin ini. Aku perjelas lagi, aku ganti warna ya. Nah ini nih. Mungkin ini. Ini saya arsir nih ya. Ini loh, garis yang warna hijau ini dipetakan balik ke sini. Yang hijau ini adalah F inverse dari S. Inverse image. Ya kayak kalian udah kalian pelajari waktu SMP lah. Semisal contohnya ini. Contohnya kalian punya fungsi fz atau fx lah ya. Itu adalah itu adalah ini mutlak z. Untuk z itu adalah bilangan bulat. Nah, terus f ini ya tidak bantuan ya, tidak satu-satu. Ini terus dan juga tidak onto karena ada anggota dari Z yang inilah yang tidak punya inverse image. Jadi kalau misalkan nih ini Z bulan bulat, ini bulan bulat juga nih. Nah, dari min 5, min 4 dan seterusnya ya sampai di sini ada min 1, terus ada 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini tuh dipetakan ke di sini ada juga min 5, min 4 dan seterusnya. Di sini nanti ada 0, 1, 2, 3. Min 5 yang dipetakan ke 5 di bawah lah pokoknya. Min 4 dipetakan ke bawah juga. Terus min 1 ini dipetakannya ke 1. 0 ke 0. 1 ini dipetakan ke 1. 2 ke 2 dan seterusnya. Artinya hasil image-nya itu yang ini aja. Ini loh. Yang ini aja. Yang atas ini enggak. Yang atas ini enggak ada hasilnya. Enggak ada yang dipetakan ke atas ini. Makanya dia tidak satu-satu dan juga tidak onto. Gitu. Lalu kita cari inverse image-nya. Tapi inverse image-nya ada. Contohnya nih, inverse image dari 1, 2, 3. Berarti di sini, gambar lagi deh. Ini Z-nya. Ini ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada Z juga. Nah, di sini nanti itu ada Z juga. Dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, inverse image dari 1, 2, 3. Berarti di sini. Ininya 1, 2, 3 nih. Inverse image-nya apa? Dipetakan balik nih. Di sini, apa yang hasil? Tadi kan fungsi F-nya itu kan ini ya. Mutlak Z ya. Nah,
berapa nilai Z-nya kalau nilai mutlaknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai mutlaknya 1, 2, 3. Berarti kan di sini kan min 1, min 2, di sini ada min 3. Dan juga di sini 1, 2, 3 ini. Ini loh yang disebut sebagai inverse image-nya itu. Nih, jadinya seperti ini. Jadinya seperti yang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalkan inverse image-nya min 5, 3, 5, 7, 9. Nah, loh. Coba diingat-ingat lagi. Min 5, adakah fungsi mutlak Z? Adakah Z? Adakah Z di bilangan bulat sehingga mutlak dari Z ini sama dengan min 5? Jawabannya nggak ada kan? Kalau nggak ada ya udah, berarti ini ya nggak punya inverse image, but nah, the others has inverse image. Jadi sisanya ini masih punya inverse image gitu loh. Kayak 3, kalau nilai f aksen Z-nya, nilai hasil fungsinya, kalau misalkan fz-nya atau mutlak Z-nya ini sama dengan 3, kan kita masih bisa menemukan Z-nya ini adalah min 3 atau 3, ini kan. Maka tertulisnya di sini 3 dan minus 3. Kalau 5, ada min 5 dan 5. 7, ada min 7 dan 7. 9, ada min 9 dan 9. Nah, yang ini sendiri, ini sebenarnya dimasukkan tuh kayak nggak ada pengaruhnya, karena memang nggak ada nilai fungsi yang menghasilkan min 5 gitu. Tapi inverse image-nya masih ada kok ini. Cuman ada inverse image tidak berarti ada inverse-nya ya. Next, pertanyaan nomor, oh iya tadi ada yang belum selesai tuh. Nomor 4 ya tadi ya. Pengaplikasiannya di contoh 1.3. Nih, pengaplikasiannya di 1.3.9 ya. Dia ngomong contoh Y ini adalah topologi X dibuat tak kosong. F fungsi dari F ke X, F dari X ke Y. Tau 1 adalah himpunan inverse image dari S. Tunjukkan bahwa tau 1 adalah topologi dari X. Okay. This one. Saya gambar di sini ya, daripada repot-repot. Tadi kita punya F-nya fungsi dari X ke Y ya. Dimana Y tahu itu adalah ruang topologi. X ke Y. Ini F-nya. Terus Y tahu. Ada himpunan tahu. Himpunan tahu itu ya sebenarnya ya subset-subset dari sini sih. Ini dimana tahu ini adalah topologi di Y. Next, tau 1 itu adalah inverse image dari S. Untuk S-nya ada di tau. Jadi kalau tau 1 ini isinya ini ya, 1, 2, 3, 4 misalkan. Tau 1 ini, tau ini isinya adalah S1, S2, S3, dan S4 misalkan. Tentunya sama Y juga ya, dan juga himpunan kosong. Nah, lalu tau 1 ini adalah inverse image dari S. Bentuk S-nya ini subset dari tau. Berarti ini. Akan saya balikin ya. Nah, mungkin yang ini. Untuk yang ini ya. Terus yang ini tuh mungkin yang ini. Terus yang ini mungkin yang ini. Dan yang ini
asumsikan tuh yang ini. Nah, ini. Jadi, tunjukkan bahwa tau 1 ini adalah topologi juga, gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari sini, ingat bahwa suatu fungsi kalau mau punya inverse, berarti harus satu-satu dan satu-satu dan onto. F memiliki inverse jika dan jika F-nya bijektif. Nah, ini tadi kan fungsinya nggak bijektif tuh, yang dicontohin. Dia nggak bijektif. Tapi dia punya inverse image. Tapi dia nggak punya inverse fungsi. Kalau mau punya inverse fungsi, maka dia harus dijadikan bijektif. Kalau mau dijadikan bijektif, berarti domainnya dibatasi. Yang tadi kan, nah domainnya harus dibatasi nih. Dari yang positif untuk bilangan positif saja. Nah, sekarang untuk yang ini, kalau 39, F-nya cuma dibilang dia merupakan fungsi saja. Tapi kalau misalkan dia punya dia fungsi dari X ke Y, di mana taunya adalah topological space. Berarti kalau dia topological space, di sini tadi yang taunya ya. Jadi karena dia topological space, yang topologi berarti dia memuat Y dan himpunan kosong. Dengan demikian, F inverse dari Y, himpunan semestanya nih, himpunan semuanya. Pasti inverse image-nya ya himpunan semuanya juga dong. Nggak mungkin cuma sebagian. Karena kalau dia inverse image-nya sebagian, kan tidak jadi fungsi dong. Ingat bahwa fungsi itu harus memetakan satu titik di domainnya ke hanya ke satu titik di kodomainnya. Nggak boleh kecocokan begini ya. Ini bukan fungsi kalau ini. Oke. Kalau lupa, coba buka lagi buku kelas 8 deh. Pernah lulus kelas 8 SMP kan? Nah, terus untuk yang himpunan kosong nih, inverse image dari himpunan kosong, ya tentu himpunan kosong dong. Kalau misalkan ada satu titik yang difungsikan hasilnya himpunan kosong, artinya dia di sini tidak didefinisikan kemana-mana, dia nggak jadi fungsi juga dong. Kan kalau ada yang namanya fungsi itu harus memetakan semua anggota dari domainnya. Kalau fungsinya tidak terdefinisi di titik tersebut, ya berarti titik tersebutnya bukan anggota domain. Next, berikutnya adalah F inverse dari S, ya sesuatu nanti maunya ya. Anggaplah nanti itu di sini. Di sini itu didefinisikan sebagai oke. Belum tahu, kita lihat nanti deh. Nggak tahu nanti didefinisikan sebagai apa ya, kita lihat nanti. Nah, tapi karena di sini ini inverse Y atau X, ini anggota tau 1, ini juga anggota tau 1, berarti tau 1 ini sudah memenuhi sifat pertama dari ruang topologi. Lalu silakan dilihat lagi di definisi 1. Berikutnya kita mau menunjukkan yang menggunakan irisan, gabungan dan irisan ya. Syarat kedua kan gabungan dari anggota tau 1 juga harus merupakan anggota dari tau 1. Ini yang mau ditunjukkan ya. Misalkan AJ itu anggota dari tau 1, maka mau ditunjukkan bahwa gabungannya juga anggota tau 1. Nah, ikutin aja proses buktiannya. Karena AJ-nya ini anggota tau 1, ya, AJ-nya anggota tau 1. AJ anggota dari tau 1, artinya
Kalau di sini pakai apa ya? Oh, pakai BJ. Artinya ada BJ anggota dari tau sehingga F dari BJ ini sama dengan AJ. Atau dengan kata lain F inverse dari, oh bukan FBJ ya, salah. FAJ sama dengan BJ. Atau dengan kata lain F inverse dari BJ ini sama dengan AJ. Oke, ini loh. Tadi Y ini kan dipasangkan dengan tau. Itu kan. Nah, kalau misalkan ini salah satunya anggota A ini tau, ini adalah AJ. Maka nanti dipetakan di sini, nanti di sini ada yang namanya BJ. Sehingga inverse image dari AJ ini adalah BJ. Atau dengan kata lain BJ kalau dipetakan adalah jadi AJ gitu. Nih yang saya omongin tadi. Gimana BJ-nya nggak tahu ya. Nah, kita lihat bahwa ini sih pakai dalil bahasa dalil De Morgan ya. Kalian cek lagi kebenarannya. Gabungan dari AJ itu sama dengan gabungan ini. Nah, nih. Di exercise 3 nomor 1. Lihat sendiri lah. Berikutnya, kalau misalkan BJ-nya anggota tau. Oh ya, ini artinya gabungan dari AJ ini itu adalah inverse image dari suatu gabungan elemen-elemen di tau. Inverse image dari gabungan para BJ lah. Gitu. Jadi kalau digambar, ini loh, 1, 2, 3, 4 ini, kalau digabung ini, itu sebenarnya saat saya inverse image kan, saya tarik himpunan awalnya, maka ketemu 1, 2, 3, 4 ini digabung. Itu maunya. Nah sekarang kalau kalian lihat, ini kan BJ-nya anggota tau. Taunya tadi topologi. Kalian tadi topologi ya. Nah kalau BJ-nya anggota tau, taunya topologi, berarti gabungannya pasti juga di tau dong. Akibatnya, ya ini anggota dari tau, berarti yang ini haruslah anggota dari tau 1. Terbukti kan? Gabungan dari anggota tau 1 adalah tau 1 juga. Jadi tau 1 itu merupakan ya, tau 1 memenuhi definisi 1 yang satu bagian kedua. Warningnya kalian cek sendiri, ngomongin apa sih ini. Berikutnya irisannya gimana dong? Irisannya juga serupa. Kita punya 1 sama A2 anggota 1. Nih, saya gedein lagi ya gambarnya ya. Di X. Ini adalah AJ. Jadi A1, A2, A3, A4. Sini adalah B1. Ini adalah B2. Ini adalah B3. Ini adalah B4. Misalkan seperti ini. A1 ini hasil pemetaan dari B1 atas F. A2 itu hasil pemetaan dari B2 atas F juga. A3 hasil pemetaan dari B3 atas F juga. Dan A4 ini hasil pemetaan dari B4 dari F juga. Nah, kita ambil A1 sama A2 yang ada di tau 1. Sepertinya saya membuat sebuah kesalahan ya. Astagfirullahaladzim. Iya, saya membuat sebuah kesalahan. Mohon maaf. Dari tadi saya salah. Ini bukan AJ. Ini bukan BJ. Ini yang AJ di sini. Yang BJ itu yang di sini. Jadi ini bukan B, tapi ini A. 1, A2, ini A3, ini A4. Yang di sini adalah B1, ini adalah B2, B3, dan di sini adalah B4.
Tapi untuk pembuktian yang sebelah sana, sebelah sini, ini benar ya. Oke. Bentar, saya hapus dulu. Ini adalah A1, A2, ini A3, ini adalah A4, A1, A2, A3, A4. Saya ulangi. Bukan A tapi B. Nah, kita ambil A1 sama A2 di tau 1 nih. Ini tadi pasangannya sama tau ya. Ini sama tau 1. Nah, ambil A1 sama A2 di tau 1. Berarti nanti ada B1 dan B2 di tau, sehingga F inverse dari B1 ini adalah A1 dan F inverse dari B2 ini adalah A2. Ini ya. Kita yang mau kita cek adalah A1 diiris sama A2. Ini ada di tau 1 apa enggak? Itu kan. Well, let's see. Ini, kita gunakan ini. Sama menggunakan ekspresi 3 nomor 1. 1/3 nomor 1. A1 diiris A2 itu sama dengan F inverse B1 diiris dengan F inverse B2. Sama dengan ini. Berarti A1 diiris A2 itu adalah inverse image dari B1 diiris B2. Kita punya bahwa B1 dan B2 ini anggota dari tau kan. B1 dan B2 anggota tau. Taunya tadi topologi. Kalau dia topologi berarti B1 diiris dengan B2 ini ada di ini tau 1 ya. Ada di tau. Gitu kan. Nah, kalau misalkan dia di tau, berarti F inverse dari B1 diiris B2 harusnya ada di tau 1 berdasarkan definisi yang ini. Sementara ini sendiri sama dengan A1 diiris A2 dan ini ada di tau 1. Nah, kita dapat ini nih. Jadi, tau 1 sudah memenuhi, ini syarat pertama. Ini memenuhi syarat keduanya yang tadi ya. Terus ini memenuhi syarat ketiga. Jadi, tau 1 adalah topologi. Itu loh maksudnya contoh 3/9. Saya lanjut dengan masih belum paham dengan definisi 3/5. Definisi apaan sih itu? 3/5. Dia ngomongin tentang inverse. Oh, inverse tuh gini loh maksudnya. Jadi, misalkan saya punya ini adalah himpunan X ke himpunan Y. Isinya adalah X kecil dan Y kecil, gitu kan. Asumsikan misalkan F itu adalah fungsi yang memetakan dari X ke Y. Ini F. F dikatakan punya inverse jika ada sebuah fungsi yang memetakan balik dari Y ke X. Itu maksudnya dari yang ini. Ada fungsi G yang memetakan dari Y ke X ya. Sehingganya dua ini kan. Kalian baca dengan detail lagi nanti. Maksudnya adalah, ini loh fungsi G-nya. Sehingga nanti G dari F salah. Maksud saya ini G dari F X ini apa coba? Fx itu adalah Y, gitu kan? Berarti G dari Y.
G dari Y apa? X ya. Ini loh maksudnya. Ini dari X dipetakan balik ke X. Dan fungsi itu memenuhi F dari G, Y sama dengan cek. Dari G, Y ini apa? X ya? Fx. Fx apa di sini? Y. Ini loh. Itu memetakan balik identitas ke identitas gitu loh. Itu. Atau kebalikan. Itu yang disebut sebagai fungsi inverse. Ini G ini adalah fungsi inverse dari F. Itu maksudnya teman-teman. Nomor 6, latihan nomor 3. Nomor 3 yang mana? Kita punya bab 1.1 sampai 1.3 loh. Yang mana ini? Terus finite konstruksi sama yang mulai 135 saya kurang paham. Nah loh, ini mas bab 1.3 hampir bab 1.3 semuanya nih. Itu tapi kamu gak paham yang mananya. Ini sudah saya jelaskan ya, apa itu finite konstruksi, termasuk contoh-contohnya. Terus 135 sudah saya jelaskan. Terus 137 dan seterusnya 137 udah itu dia 37 dan 13 berikut contohnya 138 tuh dan 139 sudah saya jelaskan. Berarti udah ya, saya skip. Masih belum paham definisi 134 dan sebab ke bawahnya terkait fungsi inverse. Fungsi inverse sudah saya jelaskan tadi. Definisi 134 itu apa sih? Ini tuh cuma ngomongin fungsi satu-satu itu yang kayak gimana, fungsi pada itu yang gimana, fungsi bijektif itu yang kayak gimana. Masuk yo. Kalau nggak ingat, kalau nggak ngerti, coba ulangi lagi deh bacaan kelas 8. Itu yang kayak gini loh. Ini X, ini Y. Kalau semua titik-titik di sini, ada 3 misalnya, ada 3 titik, 3 titik. Kalau fungsi F itu memetakan ini dari 3 titik ini ke ini aja, 2 titik di sini. Maka fungsi ini tidak satu-satu. Kenapa nggak satu-satu? Karena di sini ada 1 titik yang mendapatkan 2 pasangan. Ini tuh kayak gini loh. Asumsikan dia adalah biro jodoh. Kalau di TV dulu namanya ini apa sih? Ya intinya itulah, pokoknya biro jodoh deh. X ini adalah cewek. Apa cowok ya? Cowok deh, cowok. X ini adalah cowok. Terus Y ini adalah cewek. Gitu ya. Nah, ini ada si A, B misalkan. B-nya misalkan Benny, C-nya misalkan Chandra. Terus di sini ada si Mbak Ajeng misalkan. Ada Mbak Beta dan ada Mbak Cantik gitu misalkan. Nah, kalau misalkan si A ini, si AB senang sama ini siapa namanya? Sama Beta. Sementara si Benny senang sama si Cantik dan Chandra senang sama Cantik, maka si A-nya tetap ngejomblo sendirian dong. Nah, kalau dia ngejomblo sendirian, maka fungsi ini dinamakan bukan fungsi satu-satu. Dan juga bukan fungsi pada juga. Karena kalau dia dinamakan fungsi satu-satu, dinamakan fungsi satu itu kalau misalkan nih loh, setiap orang di X, artinya setiap cowok ini hanya boleh memilih satu cewek yang berbeda. Gitu. Nah, misalkan di sini ada tambah lagi deh. Misalkan ada si D. Namanya Dita misalkan. Dita. Nah, si Ajeng dan Dita ini jomblo. Berarti fungsi ini nggak pada juga nggak satu-satu. Kalau mau satu-satu tuh kayak gini misalkan. Satu tuh kayak gini. Si Abi senang sama si Dita misalkan. Si Benny senang sama si Cantik. Si Chandra senangnya sama si Ajeng. Nah, dia satu nih. Dia satu. Nah, sekarang satu kenapa? Karena setiap cowok di sini milih satu cewek aja yang berbeda. Jadi nggak boleh ada yang
cinta segitiga. Kalau misalkan ternyata, tapi dia nggak pada, karena tidak semua di grup ini, tidak semua di geng ini itu punya pacar, itu punya pasangan. Tapi misalkan ternyata segeng ini isinya cuma 3 orang, berarti si D ini nggak ada. Siapa nih? Si Dita ini nggak ada. Nah, dan ketiga orang ini semuanya punya pasangan dari si X. Maka himpunan fungsi berpasangan ini itu adalah fungsi onto atau fungsi pada. Itu loh maksudnya. Nah, kalau misalkan dia satu pada kayak gini, maka fungsinya disebut fungsi bijak. Udah ya, aku udahin yang 1, 3, 4. 3 ke bawah masih bingung, terus saya contoh soal pembahasannya. Balah, kocoan dewe. Tadi juga sudah saya jelaskan juga kan, kamu tapi ketika saya jelaskan juga 1, 3 hampir semuanya nih. Terus yang nomor 10, jika X adalah himpunan terhingga di X dan semua himpunan bagian dari X yang terhingga adalah himpunan untuk di tau, maka apakah tau adalah topologi kofinit? Pertanyaanku dibalikin lagi, nggak nemu ya jawabannya. X adalah himpunan terhingga. Nah, X adalah himpunan terhingga. Buat contoh aja dulu. Ini asumsi. X terhingga dengan A, B, C. Terus semua himpunan X yang terhingga adalah himpunan tutup di tau. Ini X-nya himpunan berhingga loh. Semua himpunan bagian X yang berhingga adalah himpunan tutup di tau. Berarti semua subset dari X dong. Nah, ada himpunan kosong, ada X, ada singleton A, B, C, terus ada AB, ada AC, ada DC. Ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Udah, 8 ini ya. Semuanya adalah himpunan tutup di tau. Sementara lawan dari ini apa ada? Maksudnya komplement dari ini apa? Balik lagi ke himpunan ini kan? Komplemennya ini semua. Maka kalau komplemennya itu semua, berarti semua ini juga buka dong. Buka di tau. Kalau semua subset dari X ini himpunan buka, berarti taunya itu topologi apa? Topologi diskrit, gitu kan? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah topologi kofinit, pastikan dulu dia adalah topologi. Kalau dia bukan topologi, ya jelas bukan topologi kofinit. Topologinya aja bukan, nah bagian kofinit. Nah, berhubung dia topologi dan semuanya ini tutup di tau, dimana semuanya ini berhingga, ya jelas dia adalah topologi kofinit juga. Tapi ini kalau misalkan anggotanya cuma 3, gimana kalau anggotanya ada 100? Itu juga berhingga kan? Oke, caranya adalah untuk menunjukkan memang, dan jawabannya memang benar, dia adalah topologi kofinit. Tapi kenapa? Pembuktiannya gini, misal A adalah himpunan berhingga. Oh ya, A-nya ini subset dari X ya. Nah, yang mau ditunjukkan ternyata A ini adalah himpunan tutup. Karena A-nya adalah himpunan berhingga, dimana dia bilang semua himpunan bagian dari X yang berhingga adalah himpunan tutup di tau. Ya udah sih, karena A-nya berhingga ya berarti A-nya ini adalah himpunan tutup. Kalau dia himpunan tutup ya jelas dia lawannya itu X dong. A-nya ini ada di tau, karena dia tertutup dan semua himpunannya pasti
pasti anggota dari X. Anggota dari tau. Salah. Ini adalah komplemen anggota tau. Berarti ya kalau kayak gitu sih bisa dibilang bahwa tau ini adalah topologi infinite. Itu sih dari definisi aja sih. Karena semua himpunan berhingga, semua himpunan bagian dari X yang berhingga adalah himpunan tutup. Ya kan? Itu dari definisi aja sebenarnya. Buktinya gitu aja sih sebenarnya. Based on berdasarkan definisi. Itu buktinya. Yang nomor 11, latihan nomor 2, Bu. Ini latihan nomor 2 yang mana? Maksudnya yang ini kan? Yang ini, nomor 2 ini. Let's check. Tadi tek 1, nomor 6. Ini. Yang bagian kedua. Tau 2 berisi N dalam himpunan kosong dan semua himpunan ini. Jadi tahu itu isinya adalah himpunan kosong N. Terus semua himpunan N plus 1 dan seterusnya. Dimana N-nya ini anggota himpunan asli ya. Apakah dia himpunan topologi infinite? Ya dong. Coba dicek. N buang himpunan kosong ini apa? N ya. Ini himpunan tutup. Oke. Terus N buang N. Ini apa? Himpunan kosong. Berhingga kan? Nah, sekarang N dibuang N plus 1 dan seterusnya. Ini apa? Ini kan 1, 2 dan seterusnya sampai N-1. Jumlah anggotanya berapa? N-1. Berhingga kan? Berarti karena ini berhingga, berarti yang ini adalah topologi infinite. Udah selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kelebihannya ya udah buat kalian. Selebihnya saya akan dieksplor sendiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.